Ini parah ini. Aku akan menjagamu semampu dan sebisa walau ku tahu rakyatmu takut. Ku terima kekuranganmu dan ku taatkanmu, karena bagiku engkau hanyalah. Waduh, ini sudah betul-betul sangat parah guys. Apa yang menjadi sindiran netizen ini? Pak Mulyono diedit menyerupai perempuan memakai hijab dan bernyanyi. Saya kira ini sangat konyol. Bukan hanya Pak Mulyono, Pak Prabowo juga tak pernah berhenti untuk diledek sama netizen karena dianggap sebagai presiden yang hanya omon-omon dan bahkan sudah mulai ngibulin rakyat. Aduh, dan lebih parahnya netizen ini ngeledekin Pak Prabowo dan juga Mayor Teddy sebagai pasangan. Aduh, ini betul-betul sangat parah. Jangan sampai kalian para netizen yang selalu meledek Pak Prabowo akan menghilang. Tahu sendiri kan mereka ini seperti apa, keras dan tanpa kompromi katanya. Tapi kalau di depan Pak Mulyono ya mereka tunduk kayak kucing yang lagi dielus-elus kepalanya. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama kita lanjut dulu bagaimana sindiran-sindiran atau komentar yang menohok dari netizen dan juga menghibur. Untuk itu kita lanjut ke videonya. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juta. Karena itu menurut saya skornya 711 Mas dari 100. Kebangetan banget. Masa Menteri Pertahanan eranya Jokowi lo kasih nilai kayak begitu? Nih simpatisan nih, pendukungnya Pak Ganjar, pendukungnya Anies, ya. Otaknya kemana coba? Bayangin aja, masa Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dianggap gagal kata dia. Dikasih cuma nilai 5 lah, dikasih nilai 11 dari 100 lah. Kebangetan. Kalau gua menganalisa bahwa Pak Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan di era Jokowi itu berhasil 100%. Nilainya 100. Kenapa? Karena Pak Prabowo berhasil mempertahankan kekuasaannya Jokowi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Alumni mana? UGM. Unhas? UGM? Trisakti? Gelar? S3? Ijazah asli? Asli? Kerjaan? Direktur? Jangan sombong. Baru jangan sombong. Direktur. Di Konoha no lihat no. Ya, cuma fotokopian doang. Waduh, Presiden. parah. Salah mahasiswa yang sedang mengkritisi RUU TNI yang dimana peraturan hanya menguntungkan para elit politik saja, malah dianggap seperti anjing yang sedang menggonggong oleh presidennya sendiri. Gila nggak? Lucu ya, katanya negara demokrasi. Katanya yang harus kalian tahu, kita sengaja dikasih hak pilih agar terlihat negara ini seakan-akan demokrasi, tapi hasil pemilunya bisa dimanipulasi. Mereka sengaja memberi hak kalian untuk turun ke jalan, tapi aspirasi mana yang didengar, dijalankan, melainkan hanya berbuah kekerasan darah dari mereka-mereka yang turun ke jalan. Tapi unik nih,
Kalau emang yang kritik dianggap anjing, anjing yang mana Pak? Tahu saya anjing itu ada dua Pak. Yang pertama yaitu anjing penjaga, anjing-anjing yang selalu menjaga Tuhannya walaupun Tuhannya korup. Dan yang kedua anjing yang menggonggong ketika ada pencuri di tanah airnya. Jadi sebenarnya anjing yang mana Pak yang menggonggongi Bapak? Tapi sih gua nggak merasa terhina walaupun disamakan dengan anjing, karena seburuk-buruknya anjing tidak akan pernah lupa tangan siapa yang pernah memberi makannya sampai dia nggak kelaparan. Tapi malah saya akan merasa sangat terhina kalau saya disamakan dengan penjabat Konoha yang dimana sudah difasilitasi kemewahan oleh rakyatnya, bekerja membuat undang-undang yang tidak pro dengan rakyatnya, masih aja menekan-nekan pajak untuk memfasilitasi gaji dan tunjangannya. Jadi sebenarnya kalau saya dibilang anjing atau masyarakat yang mengkritik dibilang anjing, lebih baik ketimbang dikatain sebagai penjabat Konoha yang dimana tahu diri juga enggak. Salam logika. Salam bilang logika. juga apa? Lain di pidato, lain kenyataan. Di pidato beliau bilang ada kekuatan asing yang mencoba mengadu domba kita untuk memecah belah bangsa. Terus dengan gagahnya pula dia bilang, kita jangan mau diatur-atur oleh orang asing. Bagian menyusun, pengurus Danantara, semuanya orang menjilat asing. ludah sendiri. Bahkan mengangkat Dewan Penasihat yaitu Thaksin Shinawatra dari Thailand. Tahu nggak kalau Thaksin Shinawatra ini pernah dikudeta karena korupsi dan kabur ke luar negeri selama 15 tahun. Indonesia seneng banget ngangkat orang yang sudah pernah kabur ke luar negeri karena sama ya. Men, lo pada inget kan waktu debat capres kan, orangnya idola gue Pak Jokowi kan ikut nyapres Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo waktu itu dikasih nilai itu sama Mas Ganjar, kasih 5. sama Abah Anies, kaum pembenci nih, dikasih 11 dari 100. Pendukungnya Pak Prabowo lagi tuh pada nangis pakai lagu Dawai, men. Drama nangis massal ini. Ya Allah. Parah. Tahu-tahu, men, di luar ekspektasi, men. Jadinya begini, men. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Yap guys, itulah beragam sindiran dari netizen. Saya kira cukup menghibur dan cukup menampol congornya kaum 58% yang saya kira melakukan drama sedih pada saat debat capres kemarin, di mana Pak Prabowo dipermalukan karena diberikan nilai yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kaum 58%. Nah, dan kita sudah bisa menyimpulkan bahwa apa yang menjadi penilaian Pak Ganjar dan juga Pak Anies ini saya kira sangat tepat. Karena sudah kita rasakan sekarang ini bagaimana pemerintahan Pak Prabowo baru menjelang 7 bulan. Pahitnya sangat-sangat luar biasa, dan saya kira kaum 58% sudah bisa merasakan bagaimana junjungannya, dan tentunya mereka pasti akan menyesal. Apalagi sebentar lagi Indonesia akan menjadi Indonesia yang semakin mundur. Dan semua ini terjadi karena kaum 58% yang memilih Pak Prabowo sebagai presiden karena berdasarkan rasa ibah pada saat diberi nilai dan juga berdasarkan joget gemoy. Nah, maka nikmatilah lagu Oke Gas sambil berjoget. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton.
Buat para netizen, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Jangan pernah lelah untuk bersuara demi kebenaran. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.